Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, ini dengan Pak Sujono dengan Ibu Mundi ya. Ini sebelumnya, sebelum kita lanjutkan ke penanganan diabetes sama tekanan darah tinggi, kira-kira yang Ibu tahu sama Bapak tahu tentang diabetes sama darah tinggi itu apa ya, Bu? Diabetes itu diakibatkan dari pola makan, Mm-mm. Terus biasanya, keturunan, mm-mm. udah ya. Terus tandanya biasanya apa ya, Bu? Tandanya gampang lapar, Mm-mm. gampang haus, Terus, dan sering kencing. mm-mm. Nah, sekarang saya jelaskan dulu ya secara singkat aja. Diabetes itu kondisi ketika tubuh kita itu kayak keseringan gula darahnya tinggi, terus jadi pankreasnya nanti rusak, terus nanti ketika kita makan nasi atau makan konsumsi yang mengandung gula, nanti gula darah yang di dalam darah itu meningkat terus tanpa terkontrol. Nah, terus diabetes itu ada beberapa jenis, sebenarnya ada 4, tapi yang saya tuliskan hanya 3 saja karena yang paling sering umum ditemui. Nah, jenis-jenis diabetes itu yang pertama, diabetes tipe 1, itu yang biasanya disebabkan oleh penyakit keturunan, beda sama yang tipe 2, tapi bisa juga yang tipe 1 itu karena penyakit autoimun. Nah, yang sering terjadi atau umumnya pada masyarakat itu diabetes yang tipe 2 karena pola makan, pola hidup, dan pemilihan gaya hidup yang tidak sehat. Contohnya sering merokok, alkohol, terus juga makan makanan yang gizinya tidak seimbang, contohnya banyak gula. Contohnya kayak gini, Bu. Biasanya kan kalau semisal di masyarakat itu masih mengandalkan yang penting kenyang. Biasanya makan nasi tapi dibarengi dengan mie atau sebaliknya. Nah, terus ada diabetes gestasional. Nah, diabetes gestasional itu diabetes yang hanya terjadi waktu masa-masa kehamilan. Oke, nah untuk diabetes itu sendiri itu ada beberapa akibat ya, disebabkan oleh gula darah yang tinggi. Nah, yang pertama itu ada penyakit jantung, terus juga bisa menyebabkan stroke karena terjadi penumpukan atau penyumbatan di pembuluh darah di otak. Nah, terus juga diabetes yang terjadi sangat lama itu bisa menimbulkan kerusakan ginjal karena ginjal itu kan menyaring itu ya, Bu, apa, menyaring darah supaya lebih bersih. Nah, karena gulanya terlalu banyak disaring, eh, ibaratnya kayak ginjal itu kerjanya maksimal banget, jadi lama-lama bisa rusak. Terus juga biasanya kalau diabetes itu kan kakinya biasanya luka-luka nih, Bu. Terus juga kadang kalau misal udah berdarah, udah apa kayak gitu, biasanya nggak berasa. Nah, itu namanya neuropati atau sarafnya udah mati. Nah, terus biasanya masalah penglihatan. Biasanya kalau semisal terkena diabetes atau ada mulai tanda-tanda diabetes, itu akan terjadi pengkaburan penglihatan. Atau kalau semisal parahnya lagi, itu bisa menyebabkan retinopati atau kematian pada bagian mata. Terus ada amputasi anggota gerak, contoh yang saya jelaskan tadi itu kan ada kaki yang luka terus sarafnya mati. Nah, kalau itu sudah kayak bener-bener mati jaringannya, itu bener-bener udah nggak bisa diselamatin, akhirnya bakal diamputasi. Nah, terus kira-kira ada apa aja nih makanan yang disarankan? Nah, yang pertama itu yang pasti makanan yang bergizi dan seimbang. Ingat ya, Bu, nggak cuman bergizi tapi juga seimbang. Gulanya seimbang, karbohidratnya seimbang, terus lemaknya, terus proteinnya juga itu bisa diatur. Biasanya ada untuk kayak diet diabetes. Nah, diusahakan tetap ada kandungan gula tetapi lebih rendah daripada biasanya atau lebih dijaga. Nah, yang ketiga itu real food. Nah, kalau real food itu sendiri itu contohnya kayak kalau ayam digoreng, ayam direbus seperti itu. Jadi bukan kayak sosis, terus
apa ya, kayak goreng-gorengan yang dalamnya ada isinya itu Bu, jangan. Karena semakin banyak diproses, gizinya semakin berkurang. Terus penerapan pola makan, kalau semisal diabetes itu kan kadang yang cepat lapar tadi ya Bu. Nah, biasanya orang yang tanda-tanda mulai mau diabetes itu lupa kalau dirinya udah makan, makanya sering merasa lapar terus segala macamnya. Nah, untuk pengobatannya itu ada suntik insulin, terus diabetes yang tadi sudah saya jelaskan, terus terapi fisik atau terapi relaksasi. Nah, kebetulan untuk terapi fisik ini bisa kayak olahraga ringan, jalan kaki, atau melakukan aktivitas biasa. Terus juga untuk terapi relaksasi itu bisa mengurangi stres ya Bu. Nah, karena stres itu bisa meningkatkan gula darah. Nah, terapi relaksasi ini bisa kayak kakinya dikompres, direndam air hangat, atau mandi air hangat, mendengarkan musik, dan lain-lain. Oke, selanjutnya kira-kira yang Ibu tahu tentang darah tinggi itu apa ya Bu? Ciri-cirinya Eh, darah tingginya dulu, kira-kira yang Ibu tahu itu kayak gimana? darah tinggi itu apa ya, tensinya tinggi. Tensinya tinggi. Tensi yang normal biasanya berapa Bu yang Ibu tahu? 120 120 pernya? 70. Oh iya, sekitar segitu. Nah, darah tinggi itu biasanya terjadi, kan ada yang angka atas sama angka bawah ya Bu. Nah, angka atasnya itu kayak tekanan ketika jantung itu memompa darah. Nah, kalau yang bawah yang pernya itu ketika jantung tidak memompa darah. Nah, ketika uh, terjadi peningkatan terus-menerus, contohnya tekanan darahnya tinggi, ibaratnya kayak gini Bu. Kalau semisal selang, terus airnya kenceng banget, terus ditutup pakai keran. Nah, tapi airnya tuh kenceng. Kira-kira kerannya bisa jebol apa enggak Bu? Nah, kira-kira kayak gitu. Ibaratnya kerannya itu jadi ginjal, nah selangnya itu jadi pembuluh darah, terus airnya itu ibaratnya kayak darah. Kalau misal tekanan darahnya terus menerus kencang, terus yang nyaring itu kayak ditekan, terus lama-lama rusak. Nah, sebenarnya diabetes sama darah tinggi ini ibaratnya kayak induknya semua penyakit gitu loh Bu. Ibaratnya kayak ibunya semua penyakit. Nah, kalau semisal penyebabnya itu darah tinggi bisa macam-macam ya Bu, kayak mudah contohnya emosian bisa meningkatkan tekanan darah, terus juga kedinginan juga bisa menimbulkan peningkatan tekanan darah tapi hanya sementara, tergantung suhunya juga. Terus kalau kurang aktivitas fisik kan kayak pembuluh darahnya nanti jadi kaku gitu loh Bu. Nah, kadang kan kayak bapaknya ini kan pembuluh darahnya kelihatan ya, berarti bagus apa sering aktivitas fisik karena pembuluh darahnya itu elastis, jadi untuk terkena darah tinggi itu kayak lebih relatif rendah. Nah, kebiasaan rokok, terus juga stres juga bisa, yang tadi saya sudah katakan, kalau misal lagi emosi atau apa kayak gitu bisa menimbulkan peningkatan tekanan darah atau faktor genetik. Ibu ada keturunan diabetes atau darah tinggi? Dua-duanya ya? Oke, nah kalau keduanya ini itu tidak memastikan ibu juga terkena, tapi meningkatkan resiko saja. Nah, caranya gimana biar bisa terjaga? Ya, yang sudah saya jelaskan tadi itu dari pola hidup dan pola yang lain. Nah, kalau yang jenis-jenis ini ada yang primer sama yang sekunder, itu bisa menyebabkan penyakit ginjal dan lain-lain. Nah, kalau tekanan darah ini menyebabkan sebenarnya nggak beda jauh ya sama yang tadi. Ini bisa terjadi serangan jantung atau stroke, terus juga ada gagal ginjal, gagal jantung, terus ada pecah pembuluh darah dan lain-lain. Kalau pecah pembuluh darahnya di otak itu bisa menjadi stroke hemoragik atau stroke yang terjadi karena pendarahan di otak. Nah, ini juga ada tingkatan-tingkatan tekanan darah ya Bu. Kalau yang normal itu benar 120 sampai sekitar per 70 seperti ini. Nah,
Kalau sudah di atas 130 itu sudah mencapai prahipertensi. Nah, kalau yang sudah 140 itu menjadi hipertensi tahap 1 dan seterusnya itu ada hipertensi tahap 2. Nah, kalau semisal kita bicara tentang ini dihitung dari kategori normal. Kalau semisal ada faktor umur, terus juga faktor keturunan, itu menjadi hal-hal khusus lagi. Karena kan biasanya kalau semakin berusia itu semakin tinggi ya Bu tensinya Bu. Nah, terus gaya hidup sehat itu buat pencegahan. Nah, kan Ibu pasti mau lah ya kalau semisal sebelum terkena pasti harus dijaga dulu sebelum kena penyakitnya beneran. Nah, yang saya sudah jelaskan tadi ini ada pola makanan yang seimbang, terus juga aktivitas fisik sama kelola berat badan. Jadi nanti ada nih Bu kayak perbandingan antara berat badannya Ibu sama tinggi tinggi badannya Ibu, nanti dihitung apakah Ibu obesitas atau tidak. Bapaknya juga bisa. Nah, untuk pemeriksaan rutin bisa ya Bu untuk pemeriksaan kayak tekanan darah, kayak kalau misal Ibu ke puskesmas itu kan ditensi dulu segala macam. Nah, itu untuk mengontrol hariannya. Terus juga kalau misal ada tanda-tanda gampang lapar, terus sering kencing atau sering haus, itu bisa langsung dicek kira-kira gula darahnya tinggi atau enggak. Nah, terus yang sudah saya jelaskan tadi, untuk mengurangi stres bisa melakukan aktivitas fisik, terus juga rendam pakai air hangat atau dikompres, atau bisa mendengarkan musik yang Ibu suka. Kira-kira yang sudah saya jelaskan tadi, yang paling Ibu mengerti itu yang mana? Kira-kira diabetes itu tadi apa Bu? Diabetes itu kadar gulanya tinggi dikarenakan di pankreasnya rusak ya. Nah, terus kalau diabetes kan itu ada 3 ya Bu jenisnya yang saya jelaskan tadi. Nah, kira-kira yang Ibu paling paham itu yang mana? 2 penyakit. 2, karena itu yang paling umum ya. Sebabnya karena apa Bu? Ibu kena. Oh, kalau keturunan itu masuknya ke tipe 1 ya Bu. Nah, kalau yang tipe 2 itu lebih ke pola hidup. Jadi kalau semisal Ibu walaupun keturunan segala macam tapi pola hidupnya Ibu bagus, Ibu resiko untuk terkena diabetes itu sangat rendah. Nah, terus untuk yang tekanan darah tinggi itu gimana Bu? Yang Ibu tahu? Tekanan darah tinggi itu apa tadi ya? Yang Ibu tahu tentang hipertensi itu apa? Pusing. Bisa. Pusing ya. Nah, tapi tandanya kalau misal tekanan darah tinggi itu tensinya tinggi. Kalau misal lagi depensi. Oke. Nah, kalau yang hipertensi ini untuk cara pencegahannya juga bisa membatasi asupan garam ya Bu, karena garam itu bisa mengikat darah. Jadi ibaratnya tuh kayak darahnya jadi pekat gitu loh Bu. Nah, terus juga konsumsi makanan sehat, kurangin rokok, rutin olahraga, jaga berat badan, sama kelola stres. Oke, paling cuman itu sih Bu. Kira-kira ada pertanyaan atau tidak? Enggak. Oh, enggak ada. Oke, kita cukupkan sampai di sini dulu ya Bu. Kita lanjutkan tindakan yang lanjutannya untuk perawatan dan kelola diabetes sama hipertensi. Kita sudahi dulu untuk pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.